Langsung saja next ke soal yang pertama. Nomor 1. Salah satu sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan adalah jawabannya E. Mutasi pegawai. Kenapa mutasi pegawai? Karena menurut KBBI sendiri, mutasi pegawai adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Mutasi pegawai juga dapat diartikan sebagai pemindahan tempat kerja dengan upah, tanggung jawab, dan posisi jabatan yang relatif sama. Mutasi pegawai bisa terjadi dimanapun, jadi sudah jelas jawabannya adalah E. Mutasi pegawai. 2. Salah satu prosedur pengadaan PNS adalah adanya pengumuman lowongan yang disampaikan melalui media massa yang memuat minimal hal-hal berikut, yaitu jawabannya sudah jelas A, karena prosedur pengadaan PNS yang disampaikan melalui media massa memuat nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, instansi yang dibutuhkan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. 3. Kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari titik-titik pegawai. Jawabannya adalah A. Pengadaan. Kenapa A? Karena menurut pengertiannya sendiri, pengadaan negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Rekrutmen pegawai melalui outsourcing tidak boleh terhadap, jawabannya adalah C. Penitipan anak. Kenapa C? Karena di penitipan anak tidak boleh dan sangat dihindari perekrutan melalui outsourcing, karena ini berhubungan dengan anak dan tidak boleh sembarangan. Jadi jawabannya sudah jelas C. Informasi yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai atau pelamar adalah, jawabannya adalah E. Status perkawinan. Kenapa E? Karena status perkawinan tidak terlalu diperhatikan dalam kegiatan tes, berbeda dengan kesehatan fisik, jiwa, penggunaan narkoba, minuman keras, rokok sangat penting. Jadi jawabannya adalah E. Status perkawinan. Perhatikan data berikut. 1. Rekrutmen pegawai. 2. Seleksi. 3. Perencanaan kebutuhan. 4. Pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Dari data tersebut, prosedur pengadaan pegawai adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah D. 3, 1, 2, dan 4. Karena pengadaan pegawai dimulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai, seleksi, dan terakhir pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Perusahaan dalam menyelenggarakan proses rekrutmen biasanya menggunakan sumber internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk sumber rekrutmen eksternal adalah jawabannya B. Mutasi. Karena mutasi merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan. Pegawai atau pejabat yang akan mengangkat sumpah diundang secara tertulis paling lambat titik-titik sebelum pengambilan sumpah janji pegawai. Jawabannya adalah A. 1 hari. Kenapa tidak 1 bulan, 1 minggu, dan 5 hari? Karena mungkin terlalu lama, jadi jawabannya sudah jelas 1 hari. Jenis humas yang berada di kepolisian dan berhubungan dengan kelompok minoritas, hak warga negara, dan kejahatan disebut jenis humas. Jawabannya E. Penegak hukum, karena pernyataan yang tadi merupakan pengertian dari humas penegak hukum. Aspek yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai hingga pegawai tersebut semakin produktif adalah aspek E. Produktivitas, karena semakin banyak orang bekerja semakin produktif pula dirinya. Misi humas pemerintah, dan strategi humas pemerintah adalah bagian dari, jawabannya adalah B. Aturan humas. Kenapa aturan humas? Karena visi, misi, serta strategi humas masuk ke dalam aturan humas. Berikut yang termasuk halayak utama dalam suatu perusahaan adalah semua jawaban benar, karena masyarakat luas, calon pegawai, pemasok jasa, dan investor asing merupakan halayak utama suatu perusahaan. Jadi jawaban A, B, C, dan E adalah benar. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut, jawabannya adalah A. Profesi. Adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati masyarakat disebut, jawabannya B. Etika. Karena etika merupakan sifat yang dimiliki seseorang. Yang terkena dampak produk tetapi bukan anggota organisasi merupakan jenis pelanggan. D. Internal pemerintah. Karena menurut pengertiannya, pelanggan internal pemerintah adalah setiap orang yang terkena dampak produk dan bukan anggota organisasi penghasil produk, tetapi masih dalam lingkungan organisasi atau instansi pemerintah. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D. Produk perusahaan yang mengangkat nilai dari keunggulan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain disebut B. Profil perusahaan. Unsur dasar laporan keuangan terdiri atas B. Aset kewajiban dan ekuitas pemilik. Hak milik dari kreditur disebut sebagai, jawabannya adalah C. Utang. Rumusnya yaitu modal awal ditambah laba ditambah free pay.
Modal awalnya yaitu 100 juta rupiah ditambah laba bersih yaitu 50 juta rupiah. Kemudian dikurang prepay sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan 100 juta 50 dikurangi 10 jadi 40 juta, jadi ditambah 40 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Jadi jawaban nomor 19 adalah D, 140 juta rupiah. Hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari, jawabannya adalah C, modal. Di bawah ini hal-hal yang termasuk pos-pos aktiva kecuali C, PRIP, karena PRIP termasuk ke dalam pasipa, bukan aktiva. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit analisis transaksi tersebut adalah A. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon, utang bertambah. Keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu adalah E. Utang. Kenapa utang? Karena biasanya yang meminjam atau debitur untuk pembayarannya ditentukan oleh peminjam atau kreditur. Untuk rumusnya yaitu aktiva dikurangi kewajiban. Aktivanya yaitu 50 juta rupiah dikurangi kewajiban 17.500.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah 32.500.000 rupiah. Jadi ini adalah jawabannya bagian B. Suatu proses memperkenalkan keberadaan karakteristik dan keunggulan dari produk perusahaan sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan adalah merupakan pengertian dari B. Promosi. Yang bukan termasuk ciri-ciri promosi penjualan adalah E. Memudahkan penemasan barang. Berikut yang merupakan tujuan utama dari promosi menurut Panji Ciptono adalah A. Menginformasikan. Menurut Panji Ciptono, tujuan promosi penjualan adalah menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan merupakan B. Tujuan promosi. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli, serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan B. Tujuan promosi dari kegiatan promosi. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli, serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan B. Iklan dari kegiatan promosi. Metode promosi yang berupa pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli yang dimaksudkan untuk memotivasi pembeli untuk membeli barang lebih banyak lagi adalah diskon. Diskon adalah salah satu strategi promosi yang sudah ada sejak lama, baik pada transaksi offline maupun online. Dengan membeli barang saat ada diskon, tentunya pembeli bisa menjadi lebih hemat dalam pembelian. Komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya disebut A. Personal selling. Pernyataan di atas merupakan penjelasan dari Ciptono 2002-224. Administrasi sarana prasarana mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Sarpras. Kegiatan pada suatu kantor berikut ini yang tidak dapat dikategorikan sebagai penetapan administrasi sarana prasarana adalah E. Manajer membuat laporan kinerja perusahaan di mana keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membeli peralatan kantor. Kenapa E? Karena bagian E bukan termasuk pengelolaan. Dinda merasa kurang nyaman dengan ruang kerjanya yang tampilan ruang kantornya yang monoton, sehingga ia sering merasa bosan dalam bekerja. Untuk merubah ruang kantornya agar menjadi lebih nyaman, maka yang perlu dilakukan Adinda adalah C. Menambah hiasan seperti akuarium, lukisan, dan vas bunga. Kenapa begitu? Agar suasana lebih nyaman. Kertas tinta, penjepit kertas, penggaris merupakan contoh-contoh sarana kantor yang tergolong. Jawabannya adalah perlengkapan kantor. Di jawaban A, B, C, D, E nomor 35 mungkin ada kesalahan teknis sehingga A, B, C, dan E nomor 34 terbawa ke nomor 35. Suatu kantor masih memiliki mesin ketik manual yang sudah digunakan lagi dan disimpan di dalam gudang. Penerapan fungsi administrasi Sarpras yang akan dilakukan di kantor tersebut adalah C. Fungsi penghapusan. Karena jika barang tersebut sudah tidak terpakai lagi, perlu dihapus atau dihilangkan jika biaya rehab lebih tinggi dibanding biaya beli. Kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang paling tepat yakni B. Membersihkan mesin-mesin kantor secara berkala.
Suatu kantor tidak melaksanakan program K3 perkantoran di kantornya. Apabila hal ini diteruskan, maka hal yang mungkin terjadi adalah C. Pegawai rentan mengalami cedera akibat bekerja. Lita merupakan manajer keuangan di perusahaannya. Setiap hari dalam bekerja, ia selalu berkutat dengan data-data keuangan berupa angka, data uang untuk memudahkan Lita dalam bekerja, misalnya dalam mengolah data keuangan perusahaan hingga menjadi laporan dengan mudah, maka mesin kantor yang diperlukan Lita ialah D. Komputer. Faktor yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana, yakni D. Teknik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang telah menyimak video saya sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.